Jadi begitu tampilannya bagus, menarik, dan rasanya enak, pasti customer suka. Terus yang ketiga dari harga, Mbak. Dari harga kita buat harganya se-affordable mungkin, harganya seterjangkau mungkin. Jadi begitu customer lihat yang tampilan yang menarik, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau, jadi customer puas, Mbak. Benar. Peluangnya juga cukup besar di bidang F&B itu. Marketnya cukup luas karena setiap orang butuh makan, butuh minum. Jadi kebutuhan itu harus tetap dipenuhi. Nggak tahu mulainya dari mana, atau saya nggak ada modal, nggak ada ini, nggak tahu mulai dari mana. Tipsnya coba senang belajar hal-hal baru. Karena kesuksesan itu ketika kesiapan bertemu dengan peluang, Mbak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih dalam podcast di Tribun Lampung TV. Tentunya hari ini kita berada di segmen Bincang Bisnis. Tribuners, tentunya kalau kita sudah masuk ke dalam segmen Bincang Bisnis, saya selaku Kusnula Syaifah ya hari ini akan mengajak Tribuners yang ada di rumah untuk nonton podcast Bincang Bisnis ini. Karena di sini kita akan menghadirkan beberapa owner-owner dan juga narasumber-narasumber yang tentunya bisa memberikan inspiratif untuk Tribuners bagaimana cara untuk berbisnis. Karena bisnisnya juga macam-macam banget nih ya Tribuners. Seperti salah satu bisnis yang lagi viral banget nih Tribuners, khususnya di Lampung. Ini kita ada Bingbo Ice Cream yang viral banget asal dari Korea. Langsung aja di sini kita akan sapa, ada ownernya langsung. Di sini ada Mas Aget. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Mas Aget bisa sapa dulu Tribuners di rumah dan kesibukannya lagi ngapain nih Mas? Ya, halo Tribuners, saya Aget. Ya, saya sekarang lagi menekuni bisnis di bidang es krim ya Mbak, apalagi khususnya bingsu, karena memang peluangnya sangat besar di situ. Jadi saya mulai menekuni itu sekarang. Oke, jadi memang kegiatannya lagi sibuk berbisnis ya? Iya, karena mumpung masih muda, waktunya masih luang, resikonya masih kecil, jadi ya harus berbisnis. Oke, nah Mas, ini kan cukup unik banget ya, bingsu ice cream viral asal Korea ini kan baru pertama kali nih datang ke Lampung ya. Kenapa kok bisa melihat peluang yang pada akhirnya memutuskan untuk oke deh, aku berbisnis di ice cream bingsu asal Korea ini? Karena kan banyak nih ya bisnis-bisnis yang lain yang bisa kita pilih kan. Kenapa milih ice cream ini? Kenapa milih ice cream? Karena memang potensial es krim lagi hype banget ya. Terutama kemarin ada kompetitor-kompetitor merek es krim lain yang cukup terkenal. Jadi karena begitu ada pasarnya, kita coba masuk ke sana, tapi kita nggak mau sama kompetitor yang lain. Kita hadirin es krim yang berbeda, yang baru orang pertama kali coba, dan memang kita cobain juga rasanya bisa memuaskan customer, Mbak. Oke, jadi memang karena melihat peluangnya ada, dan juga kayaknya masyarakat Lampung ini memang suka banget gitu ya jajan gitu ya, apalagi kayak ice cream gitu ya. Nah, jadi membukalah peluang ini. Nah, sebelumnya kita pengen tanya dulu dong, apa sih kesulitannya untuk membangun bisnis terutama di bidang F&B ya, dan juga khususnya kuliner apalagi ice cream ya? Untuk umumnya di bidang F&B sebenarnya sulit-sulit gampang ya Mbak, karena peluangnya juga cukup besar di bidang F&B itu. Marketnya cukup luas karena setiap orang butuh makan, butuh minum, jadi kebutuhan itu harus tetap dipenuhi. Juga sebelum untuk memulai bisnis, pasti saya belajar atau riset dulu, karena menurut saya di bisnis itu ada 4 poin penting Mbak sebelum memulai bisnis itu. Terus yang pertama dari tampilan, yang kedua dari rasa, yang ketiga dari harga, dan yang keempat itu dari pelayanan. Nah, ini saya jabarin satu-satu ya. Kalau pertama dari tampilan, customer ingin membeli suatu produk atau suatu barang itu pasti melihat dari tampilan pertama, interest, supaya dia looknya gitu ya. Kalau menarik, mempunyai keinginan customer untuk mencoba hal yang baru. Nah, yang kedua dari rasa. Kalau dari tampilan customer udah mencoba, kita yakin dari rasanya. Jadi begitu tampilannya bagus, menarik, dan rasanya enak, pasti customer suka. Terus yang ketiga dari harga, Mbak. Dari harga kita buat harganya se-affordable mungkin, harganya seterjangkau mungkin. Jadi begitu customer lihat yang tampilan yang menarik, rasa yang enak, dan harga yang terjangkau, jadi customer puas Mbak. Benar. Jadi untuk mengeluarkan suatu uang dan dia dapat barang yang bisa memuaskan dirinya. Terus yang keempat dari pelayanan. Kalau 3 ini aja sudah bagus, belum cukup Mbak. Keempat dari pelayanan. Gimana cara kita melayani customer, gimana cara kita melayani mereka dengan baik. Jadi kalau 4-4-nya ini bisa dijalankan, mungkin bisnisnya bisa berkembang Mbak.
Oke, jadi memang ada 4 poin ya Iya. yang harus teman-teman Tribuners di rumah yang perlu untuk diteliti, dikaji sebelum membuka bisnis ya. Ini tips banget nih versi dari Mas Aget sendiri ya. Katanya ada penampilan, terus Iya. itu juga ada rasa, ada juga harga dan juga lalu terakhir itu pelayanan. ada pelayanan nih Tribuners ya. Bingsu ini kan viral banget nih Mas di Lampung Iya. gitu kan ya. Apalagi dengan ice cream yang bisa dibilang tuh unik. Iya. Karena biasanya kita ngeliat ice cream itu kan kayak apa namanya ice cream pada umumnya, tapi ini kan bentuknya itu kayak potongan-potongan kayak keju Iya, gitu ya. sebutan itu ya. Kalau orang yang nggak tahu mungkin ini kayak buliran keju. Iya. Tapi sebenarnya itu apa sih Mas? Ya itu dia ingredientsnya ada dari susu dan rasa ya, ada juga dari yogurt. Itu memang ada mesin khususnya nih Mbak. Dia Nah, mesin khususnya ini Tribuners. yang bisa buat dari cairan bisa langsung jadi beku. Oh ya? Nah, jadi mesinnya juga ini ya belum dijual belikan di Indonesia ya. Kita Iya. juga impor sih mesinnya. Oke. Makanya belum ada pesaingnya. Benar. Dan nah ini dia Tribuners bisa dilihat mesinnya ya. Jadi memang benar-benar dicetaknya itu seperti kayak cetakan gini Iya, ya. Dia betul, kayak gini loh Tribuners. Nah, ini tampilan aja menarik banget nih Mas. Oke, itu berarti ice cream itu memang dari bahan bakunya dari ice cream pada umumnya gitu ya. Iya. Tapi memang tekstur dan juga finishing outputnya itu dia berbeda dari ice cream yang pada umumnya gitu ya. Betul. Nah, ini dipengaruhi dari mesinnya yang berbeda. Iya, dari Kenapa mesin yang mesinnya berbeda. berbeda dengan mesin ice cream pada umumnya? Iya, Apakah dengan harganya yang lebih mahal? Kalau harga relatif ya Mbak. Relatif ya. Harga relatif, mesin pada biasa juga lumayan juga. Ya kenapa berbeda? Mungkin karena dia dibuat khusus ya Mbak, dibuat khusus untuk membuat esnya itu dalam bentuk serutan. Nah, Iya. itu mungkin jadi hal yang baru buat customer nyobain, karena Benar. cobain es krim tapi lebih bertekstur. Jadi nggak seperti es krim pada biasanya. Mungkin jadi pengalaman baru juga buat customer nyobain es. Nyobain es ya gitu. Karena kan biasanya kita cuma es krim biasa doang, Iya. tapi ini dibuatnya beda banget Iya, gitu ya. betul. Itu juga salah satu daya tarik marketing sih ya. itu bisa jadi juga. poin-poin penting, poin yang kita strength kita, kekuatan kita menjadi pembedanya di situ Mbak, di teksturnya itu. Luar biasa. Iya. Tapi ini Binggu ini franchise kah atau punya sendiri atau bagaimana nih patennya? Kalau franchise bukan, Binggu asli dari kita sendiri ya. Kita coba eksperimen, kita coba trial and error, jadi sehingganya terciptalah bingsu. Oke, terciptalah bingsu ini ice cream. Ada berapa varian nih di menu-menu? Iya Pak. Kalau variannya kita ada 2 varian. Pertama ada varian susu sama varian yogurt. Kalau yogurt itu yang asam manis. Di 2 varian ini ada lagi rasa-rasanya. Kalau dari susu sendiri ada rasa taro, ada rasa stroberi, ada rasa coklat, ada rasa bubble gum, ada rasa matcha. Kalau dari yang yogurt sendiri ada blueberry yogurt, ada mango yogurt, sama ada strawberry yogurt dan original yogurt Mbak. Oke, tapi yang paling best seller, yang paling banyak itu susu atau yogurt? Paling banyak yogurt ya, karena Yogurt. dia ada seger-seger asamnya gitu. Benar. Jadi- Tapi kalau untuk toppingnya sendiri atau rasa yang paling banyak apa nih yang paling best seller? Kalau topping dan rasanya, kita sebenarnya setiap varian itu toppingnya sama aja Mbak, cuman beda di basic S-nya basic aja. S-nya aja ya. Kalau topping memang satu porsi sudah dapat seperti di gambar, seperti di. Wow, ini bisa kita lihat ya tadi dari cara penyajiannya, looknya, ini kan menarik banget nih Mas Agit ya. Iya. Ini dibanderol dengan harga berapa sih? Kalau harganya dia sangat terjangkau Mbak ya. Satu porsi untuk varian susu dia 25.000 sudah dapat topping lengkap. Dia juga porsinya cukup besar Mbak. Iya. Jadi bisa sharing nih, beli satu untuk berdua. Berdua bisa ya? Kalau Wow. untuk yang yogurtnya di 29.000. Iya. Nah, Berarti 29 belum sampai 30 ribuan belum sampai ya? 30.000. Dan untuk kalau jika ingin ada tambahan buah-buahan segar cuma tambah 3.000 aja Mbak. Wow, ini terjangkau banget loh untuk Iya. seukuran ice cream yang baru dan viral di Lampung dengan cup yang bisa dibilang itu medium ya, cukup besar ya. juga, bisa untuk Untuk porsi sharing 2 cukup. orang Nah, gitu betul. ya. Wow, ini luar biasa banget nih Tribuners ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong kan kita sudah berbicara masalah produknya ya. Kalau untuk berbicara masalah omset dan juga pelejitan dari bisnis ini menjanjikan nggak sih Mas Agit? Kalau bisnis menjanjikan Mbak, karena kita segmen F&B saya bilang tadi, dia cukup besar Mbak marketnya. Tinggal gimana kita menyesuaikan dengan target market kita. Nah, di bisnis es krim terutama Mbak, kan sekarang lagi naik-naiknya nih, lagi banyak berkembang banget nih bisnis es krim nih. Nah, kita coba masuk ke sana dengan menghadirkan sesuatu yang beda. Nah, untuk omset dan penjualan
cukup bagus Mbak, karena kita dibantu juga dengan marketing ya, apalagi sekarang ada sosial media, jadi nggak ada halangan lagi buat orang nggak tahu bingsu Mbak. Benar. Kalau zaman dulu tradisional mungkin dari mulut ke mulut, sekarang orang semua udah main HP, main sosial Sosmed media, ya. jadi lebih cepat lagi kita marketingnya. Oke, jadi marketingnya ini menggunakan apa aja nih kalau bingsu? Kalau bingsu marketingnya lebih ke sosial media sih Mbak, kita targetnya juga kan kebanyakan anak-anak muda, jadinya anak-anak muda selalu update, pengen yang paling update, pengen yang paling terkini juga dinilainya dari sosial media Mbak, jadi kita fokusin ke sosial media. Benar banget. Nah, sosial media ini kan melejit banget nih Mas ya, gitu. Salah satunya penggunaannya Instagram gitu. Apa sih yang paling dirasakan banget oleh owner-owner yang punya F&B dan juga bisnis di luar sana terkait dengan melejitnya berjualan di sosial media ini? Iya Mbak, jadi sosial media ya sekarang itu Mbak, sekarang marketing itu semua usaha tuh muaranya di marketing. Jadi gimana cara kita mengemas suatu produk jualan kita dengan baik dan disampaikan juga dengan baik. Nah sekarang kalau mau dari kita marketing dari mulut ke mulut biasanya udah ini enak, cobain aja lo di sana. Nah sekarang udah kayaknya sudah nggak zaman lagi. Sekarang zaman serba cepat, serba instan. Jadi gimana caranya supaya semua orang mau, semua orang lihat ya dari sosial media. Jadi sangat penting buat. Jadi sangat penting banget ya. Jadi menurut Mas Agit bisnis itu penting banget ya untuk di marketing sosial media. Marketing ya, semua muaranya di marketing. Kita punya produk bagus, tapi kalau orang nggak tahu, orang nggak beli kan, orang nggak nyicipin, kita percuma. Benar, apalagi untuk di makanan ya. Kualitasnya banget nih ya untuk di F&B nih yang paling dijaga. Nah selain itu kalau untuk berapa lama sih ini sudah bukanya? Kalau Binggu sendiri kita udah 1 tahun ya Mbak, ya udah 1 tahun kita coba, cuman untuk meledak-meledaknya mungkin sekitar 6 bulanan ini ya. Oke, jadi ini sebenarnya udah lama ya, udah 1 tahun yang lalu ya. Kita hadirin Bingsu di sini udah 1 tahun ada di Lampung, cuman kita karena pindahin outlet dan kita fokus lagi ke marketingnya, jadi semua orang bisa kenal Bingbu ini, bisa dikenal luasnya mungkin baru 6 bulan ini. Awalnya di mana nih? Awalnya kita dari bazar ke bazar Mbak, dari festival-festival yang sering diadain di Lampung kan pertamanya. Kita coba di sana dan dapat respon dan feedback yang bagus. Karena dapat respon dan feedback yang bagus, kita coba ini bukain outletnya. Oke, dan sekarang outletnya ada di mana nih? Outletnya ada di Mall Bumi Kedaton, di lantai 3. Lantai 3 ya? Oke, lantai 3 Mall Bumi Kedaton. Nanti Tribuners mungkin kalau mau cobain bisa banget datang ke standnya yang Bingsu ya, yang di Mall Bumi Kedaton. Betul. Dan ini belum ada cabang di seluruh Lampung, belum ada? Doain aja Mbak. Oke, rencananya berarti bakal ada nih ya? Rencana bakal ada sih. Oke, dalam waktu dekat atau masih planning berapa tahun lagi? Mungkin dekat-dekat ini ya. Kita doain ya, karena Bingsu ini kan peminatnya cukup banyak ya, gitu. Apalagi kalau cuma di satu tempat takutnya ya nggak semua bisa kejangkau gitu kan ya, apalagi untuk ice cream kalau di lewat pesan antar gitu takutnya cepet meleleh gitu ya. Iya, dia harus dine in sih. Harus dine in. Nah kalau untuk omset nih berbicara, kalau boleh bisik-bisik nih kita ya, namanya bisnis kan pasti ada naik turunnya dong gitu. Untuk per hari pernah dapat berapa banyak sih omsetnya untuk berjualan ice cream yang lagi viral banget di Lampung ini? Berjualan es krim mungkin per hari ya, ini karena kita produksinya terbatas ya Mbak, kita kemarin baru punya 1 mesin, mungkin itu di 200 up porsi itu sekitar 8 jutaan ya sehari. 8 juta per hari? 200 cup? Wow, makanya memang bisa dibilang ini bisnis yang menjanjikan tadi ya, karena sehari bisa menghasilkan segitu dan 200 cup, karena memang antusiasnya luar biasa banget nih Tribuners. Nah, karena kan ini berarti punya Mas Agit sendiri ya selaku owner, ada nggak sih keinginan untuk franchise nih ke depannya? Kalau misalkan teman-teman di luar sana ada yang pengen nih kayak Mas Agit juga buka Bingsu gitu, pengen nggak? Atau pengen mematenkan pokoknya saya sendiri gitu? Ya, pertama kita fokusin di pelayanan dulu Mbak, karena supaya pondasinya kuat. Nanti kalau memang sudah kuat pondasinya, kita coba franchise ya. Yang terdekat mungkin ada di Sumatera Selatan Mbak. Oke, Sumatera Selatan. Bulan-bulan depan ya kita buka di sana. Tapi memang pengen franchise-nya untuk yang di luar Lampung, nggak pengen di Lampungnya? Kebetulan yang berminatnya ada di sana. Kita nggak batasin ya untuk siapa aja silakan. Nah, berkaitan dengan mesin tadi nih, karena kan ini yang membuat dia beda ya, mesinnya kan yang membuat dia beda teksturnya ice cream pada umumnya sama ice cream Bingsu ini. Kalau mesinnya sendiri ini impornya dari mana?
Impornya banyak ya dijualnya. Ada yang dari Korea, negara asalnya sendiri, ada juga yang dari China. Tinggal kita relatif kita mau pilih yang harga yang di mana. Tapi kalau yang saya ambil nih, kan saya ada 2 sekarang, dari Korea 1 sama dari China 1. Oke, dan itu perbandingannya Lumayan. ada nggak? Perbandingannya lumayan jauh. Lumayan jauh untuk dari harga Iya. dan juga kualitas ice creamnya bisa kelihatan. Dari kualitas outputnya sih sama aja kayaknya Mbak ya, nggak jauh beda, mungkin dari ketahanan mesinnya mungkin Mbak ya. Oh, Tapi sampai sekarang sih belum ada trouble. Kalau harga bisa setengahnya lebih wow, perbandingannya. lebih murah yang di Cina. Lebih murah yang di Cina. Ya, ini kan ice cream asal Korea ya, Iya. yang pastinya viral banget di sana. Dan Mas Agit ini kan selaku pemuda Indonesia itu pengen memberikan sesuatu yang beda gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke Korea dong untuk bisa cobain bingsu. Udah ada di Indonesia, khususnya Lampung nih. Ada trouble-nya nggak sih dalam memasukkan ice cream yang dari Korea ini di lidah masyarakat Lampung kita? Untuk trouble-nya ya pasti ada Mbak ya, karena mungkin lidahnya nggak terlalu cocok dengan sana atau sini. Kalau versi aslinya itu dia nggak terlalu manis dan ada buah-buahan segar. Nah, kita sesuaikan dengan lidah di sini, ya kita coba dibuat agak lebih manis. Varian rasanya juga kita buat lebih banyak nih, menyesuaikan yang lagi rame di sini dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Dari segi toppingnya juga kita sesuaikan Mbak, mana yang benar-benar bisa pas, ngeblend dan dapat diterima dan dicintai oleh customer. Oke, jadi memang cara untuk bisa menarik customer Lampung ini dengan cara banyak variannya ya, Iya, gitu ya. banyak variannya, tampilan kita buat semenarik mungkin ya Mbak. Tapi ini sama dengan yang versi Koreanya? Kalau basic S-nya tampilan. sama. Basic S-nya sama, kita beda di toppingnya aja. Oh, beda di toppingnya. betul. Kalau untuk yang dari Korea itu biasanya dia lebih kayak mana dong? Kalau toppingnya dari Korea itu dia pakai buah-buahan asli, terus cuman pakai susu doang. Oh gitu. Nah, kalau kita tambahin ada whipped cream, ada Rice Krispie, sereal, jadi Justru yang lebih variasi yang di Indonesia kita gitu lebih ya. variasi di Indonesia. Khususnya di Lampung ini gitu ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Tapi kan untuk berbisnis itu kan pasti kita lagi-lagi ada pasang dan surutnya. Betul. Kedepannya bakal ada inovasi terbaru apa sih yang bakal dibuat bingsu ini agar tetap stay dan juga tetap mempertahankan customernya yang ada di Lampung? Oke Mbak, jadi kedepannya kita pasti juga memikirkan, kita lagi trial error nih untuk menu-menu baru supaya kita hadirkan sesuatu yang segar, yang fresh buat pelanggan setia kita. Jadi cara kita supaya survive, sustain juga perkembangan dunia usaha sekarang ketat banget nih Mbak, apalagi terutama untuk bisnis F&B karena trennya sangat cepat. Benar. Hari ini tren ini lagi rame, besok mungkin sebulan 2 bulan udah nggak tren lagi, muncul Yes. tren baru lagi. Nah, cara kita supaya survive dan sustain, kita selalu inovasi dan hadirkan menu-menu baru yang membuat itu fresh atau dapat dinikmati oleh langganan kita, Mbak, pelanggan setia kita. Oke, jadi inovasi kedepannya ini bakal meluncurkan menu-menu baru Iya, ya, betul. gitu. Pasti sih, karena suatu bisnis itu kan harus ada inovasi. Iya, Kalau nggak Mbak. ada inovasi, nanti bingung nih orang yang cuma beli Iya, itu wah, aja. kita gitu ya. kalah bersaing Kalah dengan yang bersaing gitu. akan datang. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Agit. Mungkin sebelum kita closing statement, Mas Agit bisa kasih tips-tips berbisnis dan juga motivasinya untuk seluruh teman-teman Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Lampung juga, kalau mau berbisnis ini seperti apa sih? Ya, baik buat teman-teman apalagi yang masih muda, kadang nggak tahu Mbak, memulai bisnis itu nggak tahu mulainya dari mana, atau saya nggak ada modal, nggak ada ini, nggak tahu mulai dari mana. Tipsnya coba senang belajar hal-hal baru, karena kesuksesan itu ketika kesiapan bertemu dengan peluang Mbak. Jadi kalau kita senang belajar hal-hal baru, begitu ada peluang di depan mata kita siap untuk ambilnya. Nah, begitu ada peluang yang menjanjikan yang memang bisa terima pasar, kita siap untuk ngambilnya. Mungkin dari belajar seperti menonton podcast Tribun, bisa jadi masukan, bisa jadi insight baru buat teman-teman yang ingin memulai usaha. Intinya belajar dulu hal-hal baru yang mungkin di luar dari zona nyaman mereka untuk nambah ilmu dan wawasan. Nanti begitu peluang datang, bisa kita ambil dan kita eksekusi dengan terukur karena kita udah menguasai. Oke, jadi memang memulai suatu bisnis itu kita nggak bisa ya dengan yang langsung seperti kayak gitu, nggak bisa Tribuners. Jadi seperti Mas Agit bilang tadi, belajar hal-hal baru, karena dari hal baru itu kita bakal nemuin nih, dan kita juga pasti bakalan lebih berani gitu ya untuk bener, mengambil resiko yang ada. Dan terima kasih juga untuk Mas Agit sudah mampir ke studio Tribun sama-sama. Lampung, sudah memperkenalkan bingsu kepada Tribuners yang ada di rumah, bahwasanya nggak perlu jauh-jauh ke Korea lagi nih untuk bisa cobain es krim viral yang ada di sana. Tribuners
Tribuners cukup ke Indonesia khususnya Lampung, apalagi Lampung ini sudah ada es krim asal Korea yang viral banget, bingsu. Dan kalau untuk Tribuners yang mau cobain bisa langsung aja datang ke Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 3. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan tayangan Bincang Podcast UMKM bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pada hari ini. Dan juga ada Mas Agen selaku owner dari Bingsu yang ada di Lampung. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.